Saya betul-betul dapatkan 8 step to success-nya bukan saya yang buat. Ini dari CEO Han Gil Park sendiri, ya. Jadi CEO Han Gil Park ini dia ciptain 8 step to success bukan untuk siapa-siapa, untuk buat member-membernya supaya mereka sukses. Namanya juga 8 step to success, artinya ada 8 jenjang untuk kesuksesan, seperti tangga gitu. Tangga satu, tangga 2, tangga 3. Kita nggak mungkin sukses dengan naik elevator atau lift. Oh, saya mau langsung ke step 8, nggak bisa. Jadi kita harus lewatin step satu dulu apa. Setelah itu lewat step 2 apa. Betul kan? Kayak bayi. Bayi nggak mungkin langsung lari, nggak mungkin langsung jadi Ben Johnson, ya kan? Atau siapa tuh yang pelari tercepat? Nggak mungkin kan? Dia mesti belajar merangkak dulu, crawling. After dia crawling, dia mulai berdiri. Berdiri nggak langsung berdiri kan? Jatuh dulu. Udah bisa berdiri, dia mulai jalan. Satu, satu, jatuh. Satu, satu, jatuh. Baru dia mulai bisa lari. Udah mulai bisa lari, baru bisa jadi pelari tercepat di dunia. Sama. Atomi, kita harus seperti baby step. Setiap dari kita kecepatannya pasti beda-beda. Ada yang langsung cepat grab, bisa cepat lari, ya kan? Ada yang perlu berbulan-bulan, malah ada yang bertahun-tahun baru mulai jalanin. It's okay, karena kita tidak ada tanding sama siapa-siapa. Kita nggak bertanding ya. Nah, ini quote ini dari Napoleon Hill. Kalau yang suka baca buku tahu. Jadi dia bilang gini, titik permulaan dari semua achievement atau apa tuh, sesuatu yang kita dapat itu berasal dari desire atau keinginan. Desire itu tuh bener-bener ingin banget, itu desire ya. Ingat ini di pikiran Anda, karena keinginan yang lemah akan membawa hasil yang lemah juga. Seperti api yang kecil hanya membuat panas yang kecil. Api besar, panasnya juga besar. Jadi keinginan kita untuk sukses tergantung dari kita sendiri. Keinginan kita kecil, ya suksesnya segini. Keinginan kita besar, sukses kita segini. Jadi seberapa besarnya itu tergantung desire atau keinginan masing-masing. Nah, ini step nomor satu. Dream building atau membangun impian. Kenapa nomor satu itu harus kita bikin impian kita seperti apa? Karena kebanyakan dari kita, waktu kita masih kecil, ditanya sama guru, kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi astronot, gitu kan. Saya mau jadi pilot. Oh, saya mau jadi businessman. Impiannya tinggi-tinggi, betul kan? Berjalannya umur, mulai melihat keadaan. Oh, orang tua saya ternyata gagal, nggak jadi siapa-siapa tuh, dia masih kerja aja. Yang tadi mau jadi pilot nggak jadi, mulai oh saya mau jadi seperti papa saya, ya kan. Saya mau jadi seperti teman saya, ya kan, atau siapa. Mulai dia lihat lingkungannya. Makanya kalau kita pada saat dream building, pertama kita harus tulis, nggak cuma diingat, ditulis di kertas. Dream kita atau impian kita apa? Dan apa keinginan kita atau desire kita? Pertanyaan berikutnya, mengapa kita mesti mencapai ini semua? Mengapa kita harus mendapatkan impian-impian ini? Contohnya, kalau impian kita mau punya rumah yang lebih besar, tanya ke diri kita, kenapa saya mau punya rumah lebih besar? Atau misalnya kita mau membantu saudara kita, kenapa saya harus bantu orang itu? Itu harus kita jelas dulu. Kalau kita nggak jelas, pada saat kita jalanin, pasti kita putus di tengah jalan, ya kan? Nah, yang kedua, bayangin kita duduk aja gitu ya, kita merem, kita bayangin impian kita apa. Kalau mau sekarang merem juga nggak apa-apa. Ayo merem sama-sama, kita pikir, impian saya apa ke depan? Saya dalam 5 tahun lagi, saya apa yang mau saya achieve, saya mau dapatkan. Nah, itu kita mesti bayangin dulu. Sampai sedetail-detailnya. Jadi nggak bisa cuman bayangin kayak masih kabur-kabur gitu, ya kan? Kayak contohnya saya nih. Saya pengen punya impian rumah saya itu belakangnya pantai, pantai pribadi, ya. Jadi kalau saya mau nyelam di situ udah langsung ke belakang pantai saya, ya kan? Mau lihat sunset di belakang backyard saya udah bisa lihat sunset. Nah, itu sudah saya bangun di impian saya. Saya udah jelas kelihatan. Nah, setelah kita punya impian itu, main karakternya, karakter utamanya kita sendiri. Kita desain. Mau rumahnya seperti ini,
atau mau kamarnya 10 kayak saya mau punya 10 kamar. Kamarnya itu ada di mana, saya udah tahu, ya kan? Jadi setelah saya udah lihat di pikiran saya sendiri, saya bikin seperti movie. Tahu kan, kalau seperti movie kita direkturnya, kita bisa dong perintahin, oh kamu kamarnya di sini, anak saya kamarnya di sini, nanti saya punya speedboat, nah seperti apa? Nah saya bisa bangun itu semua di pikiran saya. Setelah itu apa? Setelah itu jadi, yang nomor 3, kita bikin goal. Goal itu apa? Kayak achievement yang lebih kecil, ya kan? Kita nggak mungkin bisa langsung mencapai ke dream atau impian kita langsung instan ke situ. Nggak mungkin. Contohnya, kayak saya mau punya rumah yang sebesar itu, artinya itu kan 10 kamar, betul kan? Nah, saya waktu sampai di Kanada, saya tinggalnya cuma di apartemen 1 kamar. Luasnya itu 500 meter persegi. Saya nggak tahu berapa itu, mungkin 30 meter persegi, ya, atau 20 meter persegi. Kecil, kecil sekali, cuma 1 kamar. Nah, itu anak saya tidurnya aja sama-sama dengan saya, suami istri sama anak. Nah, lama-lama dia tambah gede kan, udah umur 7, 8. Saya udah hampir 10 tahun tinggal di rumah itu. Saya nggak punya impian. Impian saya ya udah meninggal di rumah apartemen 1 ini sampai saya tua. Nah, itu kebanyakan dari kita. Setelah kehidupan kita keras, ya kan, kayak saya nyampe di Kanada nggak mudah. Saya kerja dari nol. Saya mesti anterin flyer ke rumah-rumah. Bangun mesti jam 4 pagi. Saya kerjain itu semua. Ya kan, kerjain, diomelin orang, ditabok sama bos saya juga pernah. Itu udah saya laluin semua. Sejak dari itu saya udah, dream saya udah nggak ada. Dream saya ya udah artinya saya bisa kasih makan anak bini, itu udah beres. Itu adalah dream saya dulu. Punya apartemen 1 kamar, saya sudah senang. Cukupkanlah dengan apa yang ada, ya kan? Menurut Firman seperti itu. Jadi saya udah nggak punya impian-impian yang lebih tinggi. Boro-boro mau punya rumah lebih gede. Punya apartemen udah cukup. Nah, sejak dari itu saya bilang, saya mau punya rumah yang lebih besar. Akhirnya saya pikirkan apa yang menurut saya besar waktu itu. Yang punya kamar 4. Akhirnya setelah saya tinggal 10 tahun, saya pindah ke rumah kamar 4. Sejak dari itu, saya terus bikin film yang baru dong. Artinya kalau kita punya film, kalau udah selesai season 1 kan ada season 2. Season 2 selesai, ada season 3. Jadi hidup itu mesti seperti itu. Nggak bisa cuma di season 1 terus sampai kita meninggal. Jangan. Setelah impian kita terpenuhi, bikin impian yang kedua. Nah, setelah itu saya pindah ke rumah yang lebih besar, kamarnya 4. Setelah saya pindah ke kamar yang 4, saya punya impian lagi. Saya punya kamar 5. Nah, rumah yang sekarang saya tinggal, ini kamarnya 5. Luasnya juga 50% lebih besar. Setelah selesai, ada season nomor 4, betul kan? Ini adalah rumah terakhir saya. Yang belakangnya pantai, kamarnya 10. Nah, ini harus kita semua ciptakan di pikiran kita. Kita mainkan seperti film. Film kan, kalau film bagus, kita nggak mungkin nonton sekali. Mainin terus. Sampai otak kita nggak bisa tahu ini cuman film di otak atau kenyataan. Nah, kita mesti mainin seperti itu. Kalau kita masih bisa pikir, oh ini enggak, ini bukan kenyataan, belum sukses. Kita mesti sampai bisa masuk ke dalam alam bawah sadar atau subconscious mind. Jadi benar-benar amazing nih. Brain kita kerjanya amazing. Brain itu nggak bisa membedakan antara reality sama yang non-reality atau reality sendiri, ya kan? Fiction dan reality. Otak nggak bisa. Jadi pada saat kita bisa membuat otak kita itu lihat filmnya itu berulang-ulang, ya kan? Kayak saya tadi. Saya pengen punya rumah 4, kamar 4. Itu saya mainin di otak saya berulang. Setelah itu terpenuhi, saya punya impian rumah kamar 5. Saya mainin di otak-otak. Dan berikut lokasinya di mana, itu saya udah tahu. Setelah itu kenyataan terjadi. Nah, semua itu adalah terjadi dari mindset kita dulu. Setelah banyak orang bilang, itu mah cuma tahayul. Ya udah, kalau kamu percaya ini tahayul, superstitious, John. Kalau ini kamu think this is just a superstition, then you're not gonna get anything. Maksudnya as simple as that gitu kan. Jadi makanya untuk orang-orang yang menganggap ini remeh, yang rugi siapa? Kita nggak rugi. Pada waktu saya presentasi ini,
Untuk orang-orang yang grab, dia bilang oke, saya mau dream building. Yang rugi siapa? Yang untung siapa? Bukan saya, dia sendiri. Karena nanti kalau dreamnya ke achieve, dia yang akan benefit dari itu semua. Oke? Jadi semuanya itu harus di imagination. Betul kan? Kayak kita misalnya lihat gedung mewah sekali, ya kan? Percaya atau enggak, itu pasti ada yang pertama kali pikirin di imagination-nya dia. Betul kan? Kayak Walt Disney, dia bilang apa? If you can imagine, you can achieve it. Semua waktu dia bikin Disneyland seperti apa itu Disney movie, itu semua dari otaknya dia, cuman dari imagination-nya dari si Walt Disney. Jadi kita mesti benar-benar imagine dulu. Sama arsitek juga gitu. Waktu dia mau bangun suatu rumah, itu di otak dia udah jadi dulu. Rumahnya itu udah jadi atau gedungnya itu udah jadi. Dia udah tahu tuh kitchen di sini. Nanti lantai 2 ada kamar nomor 1 di sini, kamar mandi di sini. Dia udah tahu di otak dia. Setelah itu dia ngapain? Gambar di meja arsitek. Betul kan? Semua arsitek gitu. Kalau yang arsitek pasti tahu. Kenapa dia mesti gambar? Karena kalau cuma dipikirin doang, semua bisa lupa. Dalam 24 jam, biasanya sih dalam 72 jam, itu orang udah lupa. Malah Pak Maurits bilang dalam 24 jam udah lupa, berapa jam kemudian udah lupa. Pentingnya kita gambar atau kita translate ke kertas supaya itu, kita jangan lupa. Sewaktu-waktu kalau kita lupa, kita baca lagi, apa ya dream saya? Oh, ini dream saya gitu. Nah, step nomor 2 ya, setelah nomor 1 ini semua jelas kan. Benar-benar kita harus dream building, kita bangun impian kita. Nggak hanya rumah, ini kan saya cuma kasih contoh. Misalnya, kalau kamu punya impian, oh saya mau tinggal di Bali. Saya udah nggak mau tinggal di Jakarta atau dimanapun. Saya ibaratnya ya udahlah, cuman retired di Bali. Nah itu juga mesti jelas, di Balinya di mana. Nggak bisa bilang di Bali. Bali itu kan ada di Denpasar, ada di Kuta, ya kan. Nah kita mesti tahu, cara taunya gimana. Kita pergi ke lokasi itu. Kita lihat, oh Nusa Dua itu seperti apa, ya kan? Daerahnya mana yang kita pengen tinggalin. Kita mesti datengin. Kalau bisa kita foto, misalnya rumah yang kamu mau di daerah situ, kita foto. Ini loh daerah yang saya mau, rumahnya seperti itu. Kita pasang di kamar kita supaya kita bisa lihat impian kita. Sama seperti rumah yang sekarang saya tinggal. Ini daerah-daerah bagus. Jadi saya secara finansial nggak mungkin saya bisa mampu. Tapi setiap minggu, akhir pekan, saya datangin daerah sini. Saya lewatin, saya puterin rumah-rumah yang saya suka. Oh ini nih rumah yang saya mau. Daerahnya di sini. Apa terjadi? Enggak langsung terjadi. Perlu bertahun-tahun itu. Nah itu namanya dream building. Saya bikin impian saya di pikiran saya. Ya kan? Baru kalau udah nyata, itu bisa terjadi. Nah yang step nomor 2 adalah committing to change. Artinya kita komit kalau mau berubah. Betul kan? Jadi kalau kita udah punya impian dan kita punya pertanyaan, kenapa saya mesti mengejar impian ini? Artinya udah pasti kan? Baru kita komit. Benar-benar kita harus berubah. Contohnya, kayak saya dulu sering nonton film series di Netflix. Pulang kerja, saya udah nyetir 4 jam, saya udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya masak lah, paling sejam 2 jam, beres-beres. Jam 9, jam 10 saya nyalain TV. Episode yang kemarin saya lanjutin lagi. Sampai 2 jam, 3 jam, jam 12 saya tidur. Itu kehidupan saya sehari-hari. Ya kan? Pada saat saya ketemu Atomy, saya pertanyaan ke saya mau komit untuk berubah atau enggak? Saya bisa dong, saya nggak berubah. Saya nontonnya Netflix. Nggak usah ngomongin Atomy. Bisa. Saya pakai produk, ya udah saya nggak jalanin bisnisnya. Bisa. Saya kerjaan berdua, sudah ada kerjaan. Untuk apa? Cari-cari bisnis tambahan. Nah, tapi untuk bisa sukses, kita harus ada yang dikorbankan. Terserah, kamu mau korbanin mimpi-mimpi yang tadi kamu udah bikin di nomor 1, atau kamu mau korbanin waktumu. Kayak saya korbanin 2-3 jam nonton Netflix. Instead, daripada saya nontonin Netflix, mendingan saya teleponin teman-teman saya. Kamu sudah pernah dengar Atomy? Oh belum, oh ini loh perusahaan dari Korea, kita ada produknya, Hemohim dan sebagainya. Mau bisnis juga bisa, semua free. Nah itu yang saya jalanin. Jadi saya korbanin yang tadi
Me time, banyak orang bilang, oh this is my me time, me time. Buat saya, me time saya korbanin. Karena saya kerja kan, saya nggak punya waktu ekstra setelah kerja. Ya udah, yang saya korbanin waktu nonton saya. Pada saat kita udah komit, nah ini yang pertama. Kita harus proaktif untuk pilihan-pilihan yang kita buat. Artinya, kita yang pegang kontrol. Ya kan? Setiap ke situasi, mau itu positif atau itu negatif, terutama yang negatif yang kita hadapi, ini yang paling penting. Mental kita itu yang menentukan bagaimana hasilnya itu. Contohnya, kalau kita di-reject orang, ditolak orang, pilihannya cuma dua. Saya nggak, kalau yang negatif, mungkin kita bilang, saya mah nggak mampu jalanin ini. Ini bukan buat saya. Oh, terlalu susah. Itu negatif kan? Nah, untuk berpikiran positif, artinya apa? Oh, kalau dia tolaknya seperti ini, saya mesti cari tahu. Next time, saya jangan ngomongin seperti ini. Kalau dia tolak saya seperti ini, nanti saya punya jawabannya seperti ini. Jadi ini adalah kesempatan saya untuk belajar. Supaya next time jangan sampai ditolak lagi. Kalau masih ditolak lagi, berarti saya perlu perbaikin lagi. Jadi artinya gini, ada suatu quote dia bilang ini. Segala sesuatu itu, segala masalah atau rintangan, kita bisa jadikan itu sebagai batu perintang atau batu penghalang atau tangga ke level berikutnya. Inggrisnya lebih gampang, ya kan? Kalau Inggrisnya dia bilang gini, in all situation, in all difficulties or challenges, you can think about that as your stumbling block or a stepping stone, atau batu untuk naik ke level berikutnya. Itu yang positif. Kalau kita lihatnya sebagai stumbling block atau suatu rintangan, itu kita lihatnya dari segi negatif. Ya. Itu tergantung kita sendiri. Mental attitude kita yang menentukan hasilnya. Situasi bisa sama. Situasi yang saya hadapin atau dengan John hadapin, kita bisa sama. Tapi mental kita yang menentukan, oh ini buat saya mah, buat saya belajar. Atau John lihatnya, oh ini mah susah, buat saya nggak bisa. Wah, I give up. Bisa, padahal situasinya sama. Nah itu yang nomor 2. Kita harus selalu positif dari segala situasi yang kita hadapin. Jadi mental attitude kita mesti dibetulin. Yang ketiga, kita harus determine untuk berubah. Ya kan? Kita harus mengorbankan, kayak tadi saya bilang, saya korbanin waktu saya. Dia nomor 4, atomic system. Kenapa atomic system? Karena semua atomic system itu adalah gratis. Cuma-cuma, semua diberikan oleh perusahaan cuma-cuma. Kita tinggal ambil aja. Nggak perlu uang kan waktu kita join. Kita juga nggak perlu knowledge, pengetahuan yang tinggi atau experience yang tinggi di MLM. Nggak perlu. Kita cuma ikutin sistem-sistemnya Atomi. Kalau ada meeting kita join sebagai pendengar aja. Setelah itu apa? Kita tell other people. Kita jelasin ke orang-orang tentang experience kita. Kalau experience kita misalnya jalanin bisnis berhasil, ya itu yang kita sharing. Produknya itu ternyata bagus, gula darah saya atau darah tinggi saya sembuh. Itu yang kita jelasin ke orang. Your experience. Jadi bukan other people experience. Itu maksudnya. Ya. Nah, step nomor 3, kita buat list. Artinya contact list. Ini yang banyak orang gagal di sini. Dia berasanya apa? Oh, saya nggak punya teman. Mike, saya nggak punya teman saya paling cuma 2. Oke. Setelah itu saya undang dia datang ke rumah atau kita ketemu ngopi. Saya suruh dia buka phone book. Ya, di handphone kan pasti ada phone book kan. Coba buka phone book kan. Minimal ada 10 orang. Pasti di situ. Minimal ada 10 orang. Kebanyakan dari kita ada ratusan, betul kan? 100 minimal. Kalau orang Indonesia mungkin 2000. Banyak sekali. Nah, kita bisa bantuin dia. Kita bantu bikin list. Semua teman-teman ini, jangan kamu kelompok-kelompokan. Tulisin semua. Entah dia mau denger kamu Atomi atau enggak, itu udah urusan dia, bukan urusan kamu. Urusan kita adalah sharing ke orang itu. Tentang good news, siapa itu Atomi. Yang kedua, kita tambahin. Kalau list kita misalnya udah habis nih, kita cuma punya 20 teman. Udah habis kan? Cara nambahinnya gimana? Misalnya, kalau kita tiap hari naik kereta ke tempat kerja, kita bisa ketemu orang-orang yang sama kan. Nah, itu kita bisa tambahin di list kita. Cewek yang duduk di situ yang selalu baca buku. Nah, itu nomor 1.
Atau orang tua yang pakai kacamata, yang pegang payung, selalu bawa payung, itu orang nomor 2. Dan seterusnya kita tambahin terus. Setelah itu kita pakai nomor 3, namanya 3 meter rule. Siapapun yang dalam 3 meter dari kita, sekarang masalahnya lagi COVID, dia mesti stay 2 meter. Kalau dulu dalam 3 meter, dia dalam 3 meter saya sharing tentang Atomy. Kalau ada stranger masuk ke 3 meter saya sharing dengan Atomy. Ya masih 2 meter kan sekarang rule-nya COVID, 3 meter kan masih bisa kan. Masih jarak jauh gitu kita ngobrol. Nah, itu list kita tidak akan selesai. Artinya kalau kita cuma punya 20, itu akan bertambah dengan 3 meters rule. Seandainya ini udah habis, kita bisa bantu downline kita punya konteks. Kayak saya udah nggak punya konteks lagi. Semua konteks saya udah either dia tolak saya, benci saya, musuhin saya, atau dia jadi customer saya. Udah, pilihan saya cuma itu. Sekarang yang saya bisa bantuin apa? Saya bantuin downline saya. Ada gak kamu yang mau yang saya bantuin? Jelasin siapa Atomy. Kalau downline saya tanyain gitu dengan senang hati, oh silakan. Oke, apa yang saya mau lakukan? Ya udah kamu tinggal bikin meeting pertemuan di Zoom dengan teman-teman kamu, nanti kamu undang saya ke situ. Di situ saya yang ngomong tentang Atomy. Jelasin produknya, ya kan? Atau mau bikin produk demo, saya bisa. Apapun itu saya bisa. Karena saya sudah tidak punya kontak. Kita bantuin orang-orang di bawah kita. Dia senang, kita juga senang. Betul kan? Karena di Atomy adalah unlimited level. Siapapun di bawah kita belanja semua poin naik ke atas 100%. Tidak peduli dia yang prospek atau bukan, at least dia di bawah kita benefit. Nah, itu sistemnya Atomy ya. Itu nomor 3. Banyak orang yang gagal di sini karena dia tidak buat list. Yang nomor 4 adalah sharing the vision. Kita bisa share produknya kalau misalnya kita probiotiknya cocok. Kita share, nih cobain nih 2 saset, 3 saset, satu box misalnya gitu. Kamu cobain. Atau company visionnya. Siapa itu Atomy? Visinya kita apa? Tahu kan visinya Atomy? Kita mau membuat customer sukses. Bukan distributor sukses. Customer yang sukses. Artinya customer aja yang cuma pakai produk, dia bisa sukses loh. Ada gak company seperti itu? Kita ke supermarket nih, misalnya di Indonesia apa? Carrefour ya. Kita menjadi pelanggan setia Carrefour, kita bisa gak sukses? Nggak bisa. Yang sukses yang punya. Kayak saya di sini Costco. Costco itu kayak makro kalau di Indonesia tuh. Saya udah member udah hampir 10 tahun ya. Setiap tahun saya dikirimin cek. Artinya setiap kali saya belanja di sana saya dapat poin kan. Nah, tahun ini saya dapat nih, baru kemarin saya dapat. Cek saya $250. Padahal setiap kali belanja, sekali pergi saya keluar $300 minimal itu. 1 bulan minimal $1.000. 12 bulan, 12.000. Saya dapat cuma $254. Customer nih, saya customer nggak sukses. Ya saya pakai produknya karena memang produk mereka bagus. Kualitasnya bagus, Costco. Ya kan kayak, kalau di Indonesia yang makro. Ya kan, tapi mereka jualnya banyak kan dalam bagus dan murah. Tapi saya nggak sukses. Saya cuma dapat $250 dalam setahun. Tapi saya di Atomy. 870.000 per hari kan. Kalian aja sebulan berapa? 15 juta. Bisa gak customer sukses? Nggak bisa. Kalau di Atomy, bisa. Nah, itu adalah company visionnya Atomy. Kita mau membuat customer-customer ini bisa menghasilkan 870.000 setiap hari. Ujung-ujungnya mereka akan seperti itu. Itu untuk customer loh. Kalau yang untuk leader yang seperti kita itu namanya mastership bonus. Makanya compensation plan kita mesti ngertiin dulu. Leader seperti kita bukan general commission. General commission ya itu buat general untuk siapapun. Namanya juga general, tidak ada beda-bedanya. Kalau mastership bonus itu adalah seperti kita. Kayak Om Peter dia sales master. Saya diamond master. Dan yang lain nanti ada Sharon Rose, Star Master terus sampai Imperial Master. Nah, terus kita invite prospect list kita yang tadi kita udah buat listnya. Untuk pertama kita suruh coba produknya. Kedua kita suruh denger lecture-nya. Ya kan, makanya selalu setiap minggu ada meeting Zoom. Atau ada seminar. Tujuannya cuma bilang, kamu ada waktu gak setengah jam? Saya suruh jelasin Atomy nggak bisa nih, saya nggak ngerti. Kamu ikut aja saya. Ini linknya, kamu klik jam 7.30, ya kan, malam, pagi.
kamu nonton di situ. Nanti yang di situ siapa? Leader-leader, apalagi kalau seminar, itu leader-leader, top-top leader semua. Mereka yang jelasin. Company yang bayar itu. Jadi kita nggak keluar biaya apapun. Suruh dengerin produknya, lecture-nya, atau tentang bisnisnya. Attend one day seminar, itu kan yang di YouTube itu semua. Atau nonton VOD. Contohnya kayak CEO Han Gil Pak tentang life scenario, atau tentang apapun juga. Kita kirimin aja, nih mau nonton deh. Dia yang jelasin Atomy. CEO-nya sendiri loh jelasin. Suruh. Nah itu namanya yang nomor 4. Sharing the vision. Biar mereka tahu visionnya di Atomy apa. Yang nomor 5 adalah showing the plan. Kita tunjukkan company-nya. Ini, company kita benar-benar low expense, pengeluarannya rendah. Kenapa? Ya kan? Kalau yang nggak pernah ikut seminar, mana tahu kenapa pengeluaran Atomy rendah? Karena employee kita cuma 300 orang, paling banyak 400 orang. Bayangin, company seglobal ini, 18 negara, pegawainya cuma 300 sampai 400. Sudah pasti murah kan? Coba Amazon, karyawannya ratusan ribu itu, Amazon, ya kan? Terus produknya itu selalu kita tambahkan tanpa kita tambahin harga. Contohnya Hemohim dari 30 sampai 60 saset, $1 pun kita nggak pernah naikin harga. Nah itu adalah company-nya kita. Tunjukkan mereka, company kita seperti apa. Baru mereka mulai ada confidence. Betul kan? Kalau kita sendiri aja kita nggak punya confidence, gimana kita bisa pengaruhin orang untuk punya confidence juga? Mustahil. Nah yang nomor 2, kita jelasin produknya kita adalah masstige. Produk yang diciptakan secara massal, tapi kualitasnya prestis, tinggi, mewah. Ya kan? Nomor 3, kita jelasin compensation plan-nya. Ini bedanya. Unlimited level. Artinya siapapun yang di bawah kita, tidak peduli siapa yang prospek, mereka belanja. Semua di atas itu dapat 100%. Nah ini kita mesti kuasain ya kan. Global One Server. Artinya ID kita, walaupun kita di Indonesia, kita bisa punya member di Malaysia, Singapura, Jepang, Kanada, Korea, dan sebagainya tanpa harus kita buka cabang di sana, bayar biaya. Tidak perlu. ID kita sudah global. Dan yang nomor 4, vision yang tadi saya bilang. Makanya kalau kita nggak ngerti visionnya, ada 3 Atomy Vision. Itu kita mesti mengerti dulu. Yang salah satunya membuat customer sukses. Dan step nomor 6 adalah following up. Ini yang paling penting juga. Setelah customer kita beli atau coba produknya, jangan berpikir, oh tugas saya sudah selesai. Artinya saya sudah berhasil, dia sudah coba produknya dia sudah coba Hemohim. Dipikirnya sudah selesai, padahal belum. Tugas Anda baru mulai. Baru mulai nih. Nah, following up itu penting. Umumnya itu 24 sampai 48 jam. 2 hari. Kita mesti tanya dia, gimana? Sudah minum probiotiknya, udah minum Hemohimnya, udah pakai sampo-nya, skincare. Nah, terus ada yang bilang, oh ini nggak bagus ya itunya, yang pembersih mukanya, foam cleansernya. Kenapa? Oh busanya nggak ada, terus bikin sakit. Nah, terus kita tanya, kamu pakainya gimana? Iya, biasa lah, saya pencet terus saya gosok-gosok di muka. Nah, salah itu. Atomy punya bukan gosok di muka, gosoknya di tangan. Kita gosok sampai berbusa, udah sekitar 30 detik baru ke muka. Nah, itu follow up. Artinya, jangan pikir, oh mereka udah beli, udah pasti tahu cara pakainya. Ya kan? Atau dia minum Hemohim, kok nggak enak ya rasanya encer. Dia seduh pakai air 1 gelas. Rasanya kok nggak ada rasa ini. Ya kan? Atau probiotik, dia bikin kayak teh. Probiotik kan langsung diminum. Nah, itu follow up. Jadi jangan berpikir dia sudah beli, sudah tugas kita selesai. No, tugas kita baru mulai. Atau baru kita jelasin nih compensation plan, kita langsung pikir, oh dia udah ngerti, don't worry. No, saya waktu dengerin compensation plan itu butuh 6 bulan. Baru bener-bener saya ngerti luar dan dalam. Sebulan pertama nggak ngerti saya. Nanya lagi. Aduh ini gimana ya, ini gimana? Tanya terus. Memang harus nanya. Jadi jangan berpikir mereka sudah kita jelasin compensation plan, oh mereka udah get it. Jangan. Ya nomor 7, step nomor 7 adalah konsultasi dan komunikasi. Ini dengan siapa? Bisa dengan upline, sponsor kita, atau dengan downline. Contohnya, pada satu hari kita pasti jadi leader. Artinya leader apa? Kiri dan kanan kita ada 1 orang.
Ada 2 orang. Artinya kita nge-leading, kita leader 2 orang ini, betul kan? Tetap kita sebagai leader. Nanti suatu hari member kita akan tanya, aduh Mike, saya nggak tahu banyak orang nih. Saya nggak bisa jalanin Atomi karena saya nggak kenal banyak orang. Nah, salahnya di mana? Salahnya dia nomor 3. Dia nggak bikin list, kontak list. Karena dia berasanya dia nggak kenal siapa-siapa. Tapi pas kita buka phone booknya, banyaknya minta ampun. Punya WhatsApp group? Punya. Banyaknya minta ampun. Dia mungkin join di grup A, grup B, grup C. Nah, itu bisa kita bantuin dia. Ya kan? Terus jangan kita grup-grupin. Semua kita bikin konteksnya. Nah, nomor 2, kalau pertanyaannya gini. Saya udah banyak nih member, tapi nggak ada PV-nya. Saya ngeliatin my office saya 0. Member saya sudah banyak, udah ada 50 nih, tapi nggak ada yang belanja. Nah, salahnya di mana? Nah, ini salah kebanyakan, termasuk saya sendiri. Waktu saya jelasin ke orang, saya cuman fokusnya di vision. Kamu mau sukses di Atomi? Bisa. Kamu mau pensiun dini? Bisa. Ayo ikut saya. Semua orang pasti apa? Dengar kata-kata bisa, pensiun dini bisa dapat uang, gratis lagi. Semua pada join. Pasti. Untuk bikin orang join tidak susah, gampang sekali. Apalagi Atomi. Perlu belanja gak? Nggak perlu. Terus tiap bulan mesti keluar berapa duit? Nggak perlu. Cuman daftar doang kok, pakai KTP aja nih. Mana KTP-mu? Semua orang kasih. Makanya member saya, dalam 1 bulan, saya bisa dapat 100 orang. Bulan kedua, grup saya jadi 300 orang. Semua pada join. Bukan saya yang daftarin, saya bilangin ke member-member saya, partner saya, seperti yang saya jelasin ke mereka. Ya pasti mereka duplikasi dong, apa yang saya kerjain. Mereka juga daftarin orang. Setiap hari itu bisa puluhan orang join. Rame banget. Pokoknya waktu itu saya tuh tidur bisa jam 4 pagi. Kerjaannya ngapain? Daftarin orang. Yang di Indonesia, kan mereka belum bisa daftar. Saya yang daftarin orang, ratusan orang. Nah, itu yang nomor 2. Artinya apa? Kita cuma jelasin visi, vision. Kita nggak jelasin produk. Kalau nggak ada yang beli produknya, ada penghasilan nggak? No. Kita nggak dapat revenue apa-apa. Nah, ini yang salah nomor 2. Yang ketiga, dia akan bilang, banyak yang beli sama saya. Kebanyakan tuh mereka maunya nitip. Mike, tolong dong beliin sampo. Tolong dong orderin Hemohim. Tolong dong orderin sikat gigi, Absolute, skincare gitu. Dia nggak mau belanja. Kamu kenapa nggak mau belanja? Aduh, males. Ya kan? Belanjain aja deh. Dia nggak mau jadi member. Saya bilang, kamu kok nggak mau jadi member? Kan rugi loh. Nggak deh, nggak ada waktu. Saya jalanin gitu-gituan. Udah saya beli aja sama kamu. Nah, ini yang nomor 3 nih. Kita punya masalah mendaftarkan orang ke Atomi. Maunya cuman beli. Pertanyaannya, kalau orang beli sama kita, itu passive income bukan? Bukan. Itu sama juga kita jualan makanan. Kalau kita nggak jualan, ya kita nggak dapat penghasilan. Artinya kalau kita lagi misalnya sebulan lagi jalan-jalan ke Amerika, terus customer kita yang belanja sama kita, yang tiap minggu belanja sama kita, kan nggak bisa beli sama kita. Penghasilan kita nggak ada. Itu bukan passive income. Nah, salahnya ini di mana? Salahnya orang ini cuma tahu produk. Produk A bagus, produk B bagus, C bagus. Dia cuma tahu, oh ini bagus, oh dia bisa jelasin segala macam produk. Tapi dia nggak bisa jelasin secara visinya Atomi. Atau compensation plan-nya dia tidak ngerti. Kalau orang tanya, gimana saya cara dapatkan penghasilan? Nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti. Saya tahunya cuma pakai aja. Nah, orang ini dia kurang di bidang compensation plan atau company vision. Ya, itu mesti diajarin. Duduk sama dia. Bikin Zoom meeting pribadi. Ya, nomor 4, saya sudah banyak mendaftarkan orang, tapi perkembangan saya nih stagnan. Nggak kemana-mana, segini aja. Misalnya kalau penghasilan saya sebulan 1 kali komisi, ya udah 10 bulan masih 1 kali komisi saya. Kata si Mike bisa setiap hari komisi, kan harian. Kok saya cuma 1 hari, 1 bulan cuma sekali. Nah, ini salahnya di mana? Ini salahnya orang ini terlalu mengelompok-ngelompokkan. Jadi dia hanya mau sharing Atomi yang menurut dia mau jalanin bisnis.
Jadi kalau orang ini nggak mau jalan bisnis, saya nggak mau jelasin ke dia. Dia nggak mau pakai produk, oh saya nggak mau jelasin Atomi. Jadi dia mengelompokkan orang ini, orang ini. Waktu dia bikin contact list, dia udah prejudge dulu. Udah ada prejudgment dia. Orang ini nggak bakal beli, ngapain saya nggak usah daftarin. Dia cari orang yang menurut dia mau jalanin, menurut dia mau beli. Nah ini kesalahan orang ini. Terlalu banyak mengelompokkan. Solusinya gimana? Jangan kelompokkan. Atomi adalah untuk semua orang, tidak peduli. Mau kaya, mau miskin, mau cacat, mau normal, mau cakep, mau jelek, semua orang. Tidak peduli. Yang penting dia masih napas. Kalau dia masih bernapas, Atomi perlu di-sharing ke dia. Betul kan? Jadi jangan mengelompokkan dia. Oh, dia udah kaya, dia nggak butuh uang. Siapa bilang? Banyak orang kaya sekarang mulai terlibat hutang. Ya kan? Oh, dia udah sehat. Kelihatannya sehat. Tadi nggak ada yang tahu dia minum obat berapa macam. Jangan berasumsi. Ini maksudnya yang nomor 4. Yang nomor 5, kita nggak perlu bikin kesalahan yang sama downline kita. Contohnya kayak saya paling lama jalanin Atomi karena saya sudah 2 tahun lebih. Saya sudah banyak mistake atau kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Betul kan? Nah, ini saya komunikasikan ke member-member saya. Supaya mereka jangan sama kejeblos di lobang yang sama saya dulu. Contohnya apa? Kalau daftarin orang, jangan main kiri kanan. Nanti dapat lagi kiri kanan. Dapat lagi kiri kanan. Oh, saya mau balance. Buat saya yang penting balance. Saya dulu seperti itu. Itu salah besar. Caranya gini, grup yang sama kamu taruh di satu kaki. Terserah kamu mau pincang, satu kaki. Grup yang lain taruh di satu kaki. Jangan pusingin dulu, kamu harus balance kiri kanan. Itu bukan tugasnya kita untuk balancing. Tugasnya kita menaruh satu grup satu kaki, satu grup yang lain satu kaki, biar mereka menjadi tim. Kerja sama mereka jadi teamwork. Kalau satu grup ini kita pecah kiri kanan, grup ini jadi saingan. Buat kita nggak ada bedanya. Buat kita sebagai leader mereka, kita egois. Kita pecah. Padahal nih 10 orang ini misalnya satu grup. Kita pecah 5 kiri 5 kanan. Buat saya, mereka tetap ngasilin PV untuk saya balance. Tapi dari 5 orang ini, mereka jadi saingan. Jadi berantem yang tadinya 10 teman baik jadi berantem. Nah ini yang kesalahan terbesar. Itu kita harus jelasin ke partner-partner yang di bawah kita. Ya kan? Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, jangan menyesal, jangan. Jadikan itu pelajaran untuk kita jelasin ke member bawah kita, ya kan? Ya kayak tadi, ada yang mau instan dengan Hemohim. Dulu juga mungkin kita bilang, iya ya, kenapa Hemohim nggak bekerja ya? Oh ternyata harus 120 hari, supaya badan kita, darahnya itu di-refresh. Jadi perlu waktu untuk melihat. Nah itu kan kesalahan kita dulu waktu jelasin Hemohim. Sekarang kita sudah mengerti. Waktu ada yang nanya, oh jangan khawatir, coba dulu 120 hari. Baru kasih jawabannya, feedbacknya. Ya. Yang nomor 6, kalau member kita nggak nanya kita, artinya dia nggak pernah kontak kita, dia nggak pernah nanya sesuatu. Jangan kita langsung berasumsi, saya dapat partner orang pinter ya, dia nggak pernah nanya. Bukan artinya kalau dia nggak nanya, dia pinter. Kadang partner kita atau member kita, dia nggak mau ngomong. Males. Kalau saya nanya, nanti dijelasin lagi setengah jam. Kalau nanti saya tanya lagi, conversation dijelasin lagi 1 jam. Males. Nah, jadi jangan berasumsi kalau mereka nggak tanya, mereka sudah ngerti. Kebanyakan mereka nggak mau suruh kita jelasin lagi. Nah, apa yang kita lakukan solusinya? Kita paksa suruh dia dengar. Karena betul, kalau mereka mau sukses, nggak ada pilihan lain. Betul kan? Kalau kita kerja di suatu perusahaan mau sukses di perusahaan tersebut, pasti kita ikutin meeting, pasti kita ikutin seminar. Kalau company suruh, pergi sana ke seminar, conference. Pergi ya? Pergi. Mau 10 jam juga pergi. Karena disuruh perusahaan. Nah, kesalahannya dari kita kebanyakan apa? Mentalnya kita masih sebagai pegawai. Bukan sebagai business owner. Contohnya gini, kalau saya punya bisnis, mungkin nggak saya males-malesan, walaupun saya nggak dapat penghasilan. Nggak mungkin. Misalnya nih, saya beli suatu bisnis Pizza Hut. Pizza Hut pasti suruh saya ikut training.
Mike, nanti hari Selasa ada training. Ya, jam 7 sampai jam 12. Pasti saya pergi. Karena dia adalah bisnis saya. Sekarang pegawai saya yang tukang bakar pizza, saya suruh, Budi, tolong ya kamu ikut seminar. Tertarik gak dia? Nggak tertarik. Orang dia tukang bakar pizza kok, ngapain dia belajar bisnis? Nah, itu bedanya. Kalau kita punya mentalitas Atomi adalah bisnis saya. Bukan bisnis sponsor upline saya, bukan bisnis siapa-siapa. Ini adalah bisnis saya. Kalau ada meeting, yang harus hadir siapa? Apa upline saya, downline saya? Enggak, saya sendiri. Saya hadirin, itu yang terjadi dengan saya. Waktu saya jalanin pertama Atomi, saya datang ke seminar sendirian. Pertama-tama banyak member-member saya pada ikut. Setelah itu 1, 2, 3, nggak ada yang muncul. Saya yang datang sendiri. Apa saya peduli? Nggak peduli. Karena ini adalah bisnis saya. Bukan bisnis mereka. Mereka nggak mau hadir, yang rugi siapa? Ya mereka sendiri. Saya udah naik sales master, mereka masih jadi member. Walaupun pakai produknya. Saya sudah jadi diamond, mereka masih jadi member. Saya mau jadi imperial master, dia juga masih member. Kenapa? Tidak pernah hadir di pertemuan. Tidak pernah ikutin training. Kayak seperti ini. Kenapa Superstar Group? Karena Superstar Group ini adalah orang-orang yang saya akan bawa sampai ke Imperial Master. Ada satu syarat. Kalau dia mau. Kalau dia mau, dia pasti jadi Imperial Master. Bareng-bareng sama saya. Kalau bisa dia duluan. Nggak apa-apa. Kalau dia mau. Kalau dia nolak saya, yang rugi siapa? Saya nggak rugi. Saya tetap jadi Imperial Master. 10 tahun, mau 20 tahun, saya pasti jadi Imperial Master. Saya meninggal, anak cucu saya mendapat penghasilan saya. Seberapapun itu. Dan ingat, grup ini akan tambah besar, negara makin banyak dibuka. Anak cucu saya sudah bakal tidak akan meminta-minta. Nah, ini yang saya tahu. Udah, saya jalanin. Partner saya mau ikut saya ke meeting atau enggak, ikut meeting seminar Zoom atau nonton YouTube seminar, dia mau nonton atau enggak, saya tidak sakit hati. Karena yang rugi bukan saya, mereka sendiri. Makanya di grup, saya kirim semua invitation untuk Zoom, untuk seminar. Mereka ikut atau enggak, yang rugi mereka sendiri. Yang mereka ikut, yang untung mereka sendiri, bukan saya. Nah, itu bedanya, ya kan? Jadi ingat, konsultasi dan komunikasi sangat penting. Konsultasi ke siapa? Ke upline. Jadi jangan pernah Anda komplain ke downline. Aduh, susah ya jalanin Atomi. Atau energi kita tuh negatif. Kalau ketemu downline kayaknya lesu. Aduh, gimana kabarmu? Atomimu gimana? Lesu, iya gue juga. Kalau kita leader seperti itu, jangan harap kita punya grup yang sukses. Karena mereka akan menduplikasi kita. Kalau orang tanya ke saya, Mike gimana Atomi? Wah, luar biasa. Luar biasa. Setiap hari ratusan member join. Komisi tidak terhingga. Saya udah nggak ngecekin lagi, saya udah nggak tahu. Fokus saya bukan karena itu. Nah, positif energi yang kita keluarin itu akan membuat dampak ke orang-orang kita ngobrol. Ya kan? Kalau kita ketemu upline, misalnya upline kamu lesu, ngomongnya negatif, aduh COVID begini ya, kapan bisa berlalu, ya kan? Ngomongnya semua lagu-lagu sendu. Mau gak kita ngobrol sama itu orang? Saya sih nggak mau. Saya mau cari orang yang ngomong positif. Walaupun COVID, saya percaya saya bisa sukses. Grup saya lagi COVID, semua pada jadi sales master. 8 orang. Lagi COVID. Nah, itu adalah orang-orang yang terimpact dari positifnya saya. Kalau sayanya juga negatif, aduh susah, udah jangan deh, jangan kejar sales master, nggak usah. Susah. Ada gak yang jadi sales master? Boro-boro 1, ada 8 yang jadi sales master. Kenapa? Karena sayanya sudah menduplikasikan positif energi saya. Jadi kita semua yang di sini, kita semua ini adalah leader. Satu hari kita semua jadi Imperial Master. Jangan pernah negatif. Kayak tadi saya bilang, semua situasi kita bisa lihat dari segi positif, bisa lihat dari segi negatif. Tergantung mindsetnya kita. Semua kita bisa bikin negatif, gampang. Saya bisa komplain segala macam. Tapi jangan berharap kita menghasilkan sesuatu yang positif dari hal yang kita tabur negatif.
Orang yang menabur positif akan menuai positif. Menabur negatif pasti menuai negatif. Itu sudah hukum alam. Kita nggak bisa melawan alam. Itu sudah hukumnya. Ya. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling penting. Duplikasi. Ya. Setelah kita duplikasi, kita ulang lagi. Nomor 1, 2, 3, sampai 7. Lalu kita apa? Ajarkan ke member kita, partner kita, agar mereka menjadi seperti kita. Itu yang saya lakukan. Setelah saya lakukan 1, 2, 3, sampai 7, saya nggak stop sampai sini. Saya coba duplikasi. Duplikasi belum berhasil. Mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus menerus. Selama setahun lebih saya lakukan itu. Setelah itu saya duplikasi diri saya. Ya kan? Dan kita harus menolong partner-partner kita. Help your partner. Bukannya help yourself. Jadi kita harus bantu partner-partner kita mencapai impian atau goal-goalnya mereka. Contohnya, kalau misalnya satu partner Matthew, dia mau apa? Dia mau jadi sales master. Oke, saya bantuin. Kamu perlu apa? Meeting, Zoom. Jelasin ke member. Kapan? Ayo kita lakuin. Itu artinya apa? Kita lagi mengembangkan customer base-nya dia. Sampai satu hari dia bisa mendapatkan partner. Untuk menjadi sales master, tidak perlu partner. Kita hanya perlu apa? Customer yang banyak. Udah, kuncinya itu aja. Customer kita banyak, sudah pasti kita jadi sales master. Nggak usah dikejar. Udah pasti. Yang perlu kita belajar apa? Kita menjadikan partner kita atau member customer kita jadi partner kita. Artinya yang tadinya kita udah jadi sales master, kita bantu mereka menjadi sales master, sales master, sales master. Semakin banyak sales master, otomatis kita akan naik ke Diamond, Sharon Rose, Star Master. Semakin Anda banyak bantu partner-partner Anda sukses, Anda juga lebih sukses. Sudah pasti itu, karena sistemnya seperti itu. Tapi kalau Anda males, partner Anda ini yang rajin, dia bisa nyusul Anda. Seandainya nih, kalau satu hari saya males, Om Peter bisa jadi Sharon Rose duluan. Dia bisa jadi Empire Master duluan. Jadi di Atomy itu bukan siapa yang duluan sukses. Bukan. Siapa yang bekerja menolong partner-partnernya sukses, mereka yang akan sukses dulu. Ingat, hanya orang-orang yang menolong partner atau member sukses, mereka yang akan sukses dulu. Ya. Jadi banyak upline saya, orang yang sponsorin saya, dia belum jadi sales master. Kenapa? Karena saya membantu banyak partner saya sukses. Setiap berapa bulan ada sales master yang baru, ada auto sales master. Ya. Jadi ini adalah suatu istilah. Suatu pohon hanya bisa menjadi pohon yang bagus kalau benihnya itu juga bagus. Betul ya? Jadi nggak ada pohon yang tumbuhnya jelek kalau benihnya bagus. Benihnya bagus sudah pasti jadi pohon yang bagus. Jadi kalau kita mau berbuah menjadi pohon-pohon kecil yang bagus, kita harus menjadi pohon yang bagus dulu. Pohon yang bagus artinya apa? Melakukan semua step ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, duplikasi. Ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus menyontohkan ke mereka. Ya, baru kita bisa menumbuhkan pohon-pohon kecil atau benih-benih yang baru. Nah, ini seperti ini. Saya ulangin, nomor 1 adalah dream building. Membangun mimpi. Ciptakan dulu mimpi kita. Kalau belum, nggak apa-apa. Stay di sini dulu. Jangan langsung ke step 7, step 8. Jangan. Kelarin dulu step 1. Makanya kita ada live skenario. Saya sudah berulang-ulang di grup ini ya. Kalau masih ada yang belum, jangan harap Anda sukses. Sudah pasti nggak sukses. Buat dulu live skenario. Kalau nggak ngerti, tanya saya. Japri ke saya langsung. Telepon juga boleh. Saya akan jelasin. Karena benar betul penting itu menulis live skenario. Karena semua mimpi kita itu cuma di mimpi. Cuma di alam-alam hayalan doang. Sampai kita tulis ke suatu kertas. Pada saat ditulis di suatu kertas, baru itu mulai menjadi kenyataan. Pelan-pelan jadi kenyataan. Pelan-pelan jadi kenyataan. Kalau enggak, itu cuma hanya mimpi belaka. Percaya saya, pasti. Karena saya sudah lakukan sendiri. Pada saat kita tulis live skenario, mulai satu persatu terpenuhi. Nah, yang step nomor 2, komitmen untuk berubah. Pasti ada hal-hal yang kita mesti korbankan. Kalau kita nggak korbankan hal-hal yang pribadi,
Maka mimpi-mimpi kita yang jadi korban. Itu sudah berkali-kali saya bilang. Kalau kamu nggak mau berkorban, mimpi kamu yang jadi korban. Keluarga kamu yang jadi korban. Misalnya kalau hidupnya susah, dia nggak mau sacrifice, berkorban demi keluarganya. Ya udah, keluarganya berturun-turunan akan susah karena dianya nggak mau berubah. Coba kalau dia mau berubah, oke, saya mau jalanin atau bisnis, sukses bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak saya. Ya kan? Kalau motivasi seperti itu, dia tidak mungkin bisa gampang menyerah. Ditolak, nggak peduli. Dia ingat lagi anak-anaknya. Saya mau anak-anak saya jangan sampai telantar. Kalau saya meninggal, saya mau mereka hidupnya sukses. At least ada penghasilan yang saya buat. Bukan utang yang saya kirim ke anak saya. Jangan. Ada penghasilan yang mau saya buat untuk saya kirimkan ke anak-anak dan cucu-cucu saya. Nah, itu motivasi bagus kan? Harus ada pengorbanan. Nggak mungkin nggak ada pengorbanan. No pain, no gain. Itu udah pasti. Nggak ada semua free. Nggak ada. Nomor 3, kita buat list. Yang saat ini belum bikin list, coba buat 10. Mulai dari kecil dulu. Nggak usah langsung, oh nanti deh kalau udah ada 1000 list. Jangan mulai dari 5, 10, 15. Kalau nggak ngerti boleh tanya saya, tanya upline-nya. Caranya gimana bikin list. Tanya. Ya. Nomor 4, kita share visinya Atomy apa. Ya, Atomy bisa membuat apa, siapa itu customer sukses, apa itu yang terjadi. Nah, sudah itu nomor berikutnya, nomor 5, showing the plan, jelasin compensation plan-nya. Ajak mereka ke meeting supaya mereka melihat Atomy ini seperti apa. Kalau enggak, mereka hanya melihat Atomy sebesar kita. Ya udah, dia cuman dulu nih, mereka cuman melihat Atomy sebesar Mike yang jualan di gereja. Jualan sampo, jualan hemohim, odol, sikat gigi. Pada saat mereka saya tarik ke seminar, mereka ngelihat, ternyata Atomy itu besar ya. Ternyata sudah ada di 18 negara ya. Ternyata penghasilannya bisa 500 juta per bulan. Nah, mereka mulai terbuka matanya. Mata rohani, mata jasmani juga terbuka. Setelah itu, nomor berikutnya, kita follow up. Ingat, 48 jam. Setelah member itu dengar compensation plan atau dia pakai produknya, follow up, tanya gimana, suka gak? Kalau nggak suka berarti salah minum, salah cara pakai, ya kan? Kita jelasin. Dan nomor berikutnya konsultasi ke upline, jangan ngeluh ke downline, jangan komplain ke downline, komplain ke upline, nggak apa-apa. Komplain, banyak partner saya komplain, aduh Mike susah ya, pengen nyerah nih rasanya, nggak apa-apa, komplain ke saya. Jangan komplain ke downline, ya, konsultasi. Terus yang terakhir, duplikasi. Kalau kita nggak lakuin duplikasi, kita akan kerja setengah mati, akhirnya nyerah. Karena capek sendiri. Kalau kita nggak duplikasi, artinya semua beban kita yang jalanin. Nggak bisa. Namanya manusia pasti ada batasnya. Jadi kita harus duplikasi. Untuk bisa duplikasi yang baik, kita harus menjadi pohon yang baik dulu. Artinya kita yang jalanin dulu ini semua. Jangan berharap, nanti deh biar partner saya yang jalanin ini. Saya mah nggak mau. Biarin yang di kiri saya jalanin, kanan saya jalanin, saya nikmatin hasil. Enggak seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi sukses, nggak bakal sukses. Akan mati di sini. Ada satu tahap, dia tidak akan grow. Nah, ini yang paling saya suka slide terakhir ini. Ini CEO-nya kita ya, CEO Han Gil-pak, dia bilang gini, semua orang bisa sukses di Atomy, tetapi tidak semua orang akan sukses. Saya ulangin ya, semua orang bisa sukses di Atomy, tapi tidak semua orang akan sukses. Bisa dan akan itu beda. Bisa sukses, tapi apakah Anda mau menjalankan 8 step ini? Kalau Anda nggak jalankan, tidak akan sukses. Itu kuncinya. Ya, tidak akan sukses.